channelku lagi, Awam Chan. Ya, di video kali ini aku akan bikin ya, karena mungkin ini sesuatu hal yang cukup urgent ya, kaitannya dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, akhir tahun ini ya. Aku mau bikin pick a card kaitannya dengan pesan dari leluhur kamu ya, pesan dari leluhur yang menjagamu. Lewat pick a card ini mungkin kamu bisa meskipun ini general reading ya, tapi bisa jadi akan tertangkap di sini gitu ya, akan ketarik di sini energinya. Nah, untuk video yang siapakah leluhur yang menjagamu, nanti dilihat ya, di videonya ini, di sini nanti aku aku tambahkan di lewat kartunya ya. Bisa dilihat kalau kamu belum nonton videonya yang itu ya, yang tentang siapakah leluhur yang menjagamu. Karena ini general reading, tapi kamu boleh ya nyimak, siapa tahu memang ini adalah pesan untuk kamu gitu ya. Di sini ada pilihan file ya, ada tiga file. Silakan dipilih berdasarkan intuisi kamu. Bagi kamu yang ketarik di sini, berarti yang sampai nonton video ini ya, berarti mungkin memang pesan ini untuk kamu gitu. Dan ketika kamu nonton pick a card seperti ini, akan lebih baik lagi jika kamu nonton ketiganya gitu ya, pick a cardnya ya, karena bisa jadi pesan kamu ada di kartu yang kedua dan kartu yang ketiga, karena ini isinya pesan. Kamu ambil yang resonate, ini general reading, jadi nggak mungkin ya resonate ke semua orang tuh, nggak mungkin. Jadi dia hanya akan resonate ke beberapa, dan kamu ambil aja yang baik-baik gitu ya, yang buruk-buruk tinggalkan. Dan namanya pesan, pasti di situ akan ada banyak nasihat, ada banyak guidance ya. Kalau kita udah intinya untuk prepare aja ya, untuk prepare, kan nggak ada salahnya kalau kita prepare dulu sebelum terjadi sesuatu gitu ya. Oke, langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk milih. Habis ini aku langsung menuju ke file 1. File 1, pesan leluhur untuk kamu ya. Di sini ada The Council, The Serpent, Taming the Wind, The Corn. Kartu tarotnya ada The Empress, Six of Pentacles, The Hermit. Banyak sekali ya. Gak apa-apa, tadi kayaknya aku konsen tuh ngambilnya 4 doang, tapi yang ketarik banyak ya. Memang mungkin ada banyak yang harus kamu dengarkan ya. The Hermit, Queen of Wands, The Devil, dan Death ya. Jadi gini ya, buat kamu yang pilih file 1, apa sih pesan leluhurmu ya, yang menjagamu atau yang mendampingimu lewat kartu oracle dan kartu tarotnya. Bahwa intinya kamu perlu banyak-banyak melihat ke dalam diri kamu ya. The Council ini aku ngerasanya, karena ini angkanya 2 ya, jadi 11 kan, ini sebenarnya kan ada angka kembar gitu. Aku ngerasa bahwa kemungkinan kamu saat ini sedang kebingungan ya, maksudnya antara 2 hal yang harus kamu pilih. Entah itu pekerjaan, entah itu mungkin pasangan, entah itu ya kaitannya dengan kehidupan yang lainnya ya. Kamu merasa bingung karena 2 pilihan ini sangat sulit untuk kamu pilih. Dua-duanya sangat sulit untuk kamu pilih. Jadi kalau digambarkan sama-sama nggak enaknya ya, karena kondisinya memang lagi sulit saat ini. Dan
leluhur kamu jelas beliau menangkap kekalutan yang ada dalam hati kamu, kekalutan yang ada dalam pikiran kamu. Maka beliau berkata bahwa kembalikan ke dalam diri kamu yang terdalam. Coba tanya pada dirimu. Ingat, semua jawaban itu tidak ada di luar dari dirimu, tapi adanya adalah dari dirimu sendiri. Kamu mungkin selama ini menjadi yes man or yes woman. Jadi kamu hanya menyenangkan orang-orang di sekitarmu. Maka ini adalah saatnya kamu untuk mencoba menyeimbangkan itu. Cobalah kamu untuk melihat kebutuhanmu juga, ya. Tidak hanya kamu berpikir tentang orang lain, tetapi cobalah saat ini berpikirlah atau prioritaskan dirimu. Karena sampai leluhurmu memberi pesan, maka beliau tidak tega melihat kamu terus seperti ini, terus memaksakan dirimu, terus memaksakan energimu hanya demi kebahagiaan orang lain. Ya, ingat, bahkan angin pun, ya, taming the wind, angin pun tahu, ya kan? Angin pun tahu kapan dia harus menuju ke tempat A, kapan dia harus menuju ke tempat B. Terkadang angin datang untuk menyerbukan, untuk membantu penyerbukan bunga. Kadang angin datang di sebelah sananya lagi, di belahan bumi yang lain, dia membantu untuk menghilangkan bau. Karena kalau tidak ada angin di dunia ini, maka ya kamu akan membaui sesuatu yang gak enak itu terus menerus, ya. Apalagi kalau rumah kamu di dekat tempat pembuangan akhir, ya. Kalau gak ada angin, coba bayangkan, apa kamu bisa hidup di situ, ya. Belajarlah dari angin yang berhembus. Dia bahkan tahu tugasnya untuk apa. Bahkan ketika dia ditugaskan untuk memporak-porandakan apa yang dia lewati, itu pun tugas. Bukan berarti angin angin puting beliung, entah angin apa, angin topan dan lain sebagainya, memporak-porandakan rumah, bukan berarti dia kejam. Tidak, dia hanya sendikodau, dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh alam semesta, ya. Belajarlah dari angin. Jangan kamu berpikir bahwa dirimu itu nggak penting. Kamu juga penting, ya. Kamu juga perlu diprioritaskan. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu sendiri yang memprioritaskan? Apakah kamu akan menunggu orang lain? Kan enggak, ya. The Corn. Kartu Oracle ini mengatakan bahwa ketika kamu memang benar, ya, ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka kamu akan menuai hasilnya. Tetapi ketika kamu berbuat baik dengan dirimu sendiri, itu juga kamu akan menuai hasilnya, gitu, ya. Dan kartu tarotnya berkata bahwa The Empress ini adalah sosok, ya. Kalau dikatakan sosok, itu sosok yang dia seimbang, gitu. Dia seimbang. Ingat, keseimbangan kartu dua, ya, atau kembar itu kartu kebingungan, ya. Bukan berarti kartu 2 itu seimbang, enggak, tapi bisa jadi angka 2 itu artinya angka kebingungan, ya.
Nah, di sini ada The Empress angka 3. Ingat, sebenarnya di dunia ini tuh bukan hanya berpasangan ya. Ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Ya. Mau manusia memungkiri bagaimanapun, percampuran antara putih dan hitam itu ada. Ingat, meskipun secara kodrat ada laki-laki, ada perempuan, tapi Tuhan menciptakan manusia yang di tengah-tengahnya itu, di antara itu, entah secara psikologis, entah secara fungsi tubuhnya ya, atau apa anatominya gitu ya, ada pasti orang yang di antara laki-laki dan perempuan. Dan itu bukan untuk dijadikan sesuatu pembeda. Oh, kamu nggak normal. Enggak, bukan seperti itu. Memang dunia dibuat seperti ini karena agar seimbang. Ya. Maka kamu pun seperti itu. Kamu perlu menyeimbangkan kebaikanmu antara untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Malah justru kamu harus memprioritaskan dirimu dulu. Baru setelah itu kamu prioritaskan orang lain. Karena apa? Kamu juga titipan atau ciptaan dari Tuhan ya. Tubuhmu juga perlu kamu rawat. Hatimu juga perlu kamu senangkan ya. Kamu prioritas. Entah bagaimanapun orang memprioritaskan kamu atau enggak, yang penting kamu sudah memprioritaskan dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Six of Pentacles berbicara tentang pemberian dan memberi dan menerima. Memang kamu sebelum ini suka sekali memberi orang lain. Tetapi ketika ada orang yang memberi terhadapmu, mungkin kamu merasa aku enggak butuh itu gitu. Mereka yang lebih membutuhkan. Ya, tapi leluhurmu mewanti-wanti atau mewejangi kamu bahwa kamu juga berhak untuk menerima ya. Ya, meskipun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tetapi kamu juga beri kesempatan orang lain untuk berbuat baik terhadapmu ya. Ini kalau kamu terus-teruskan seperti ini, kamu memberi terus, bukan tidak mungkin terjebak pada keegoisan ya, egoisme. Kenapa? Mungkin kamu berpikir, aku sering memberi kok dibilang egois. Iyalah, wong kalau kamu nggak mau nerima, berarti kan kamu nggak memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Kamu nggak memberi kesempatan orang lain untuk menjadi lebih baik, kan gitu. Ya, inget-inget itu. Ada The Hermit, Queen of Wands. Dua kartu ini menggambarkan tentang selama ini kamu lupa untuk menanyai tentang dirimu sendiri. Seperti yang udah aku jelaskan di awal, selama ini kamu memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan kebahagiaan orang lain. Mulai sekarang, karena ini adalah pesan atau wejangan dari leluhurmu, maka kamu harus melakukannya. Mulai sekarang kamu perlu menanyai dirimu sendiri. Coba kamu tengok ke dalam dirimu. Apakah keputusan itu memberatkan kamu? Apakah keputusan itu bisa membuatmu bersedih? Ya, yang penting dirimu sendiri dulu. Ketika dirimu sudah terpenuhi, dirimu sudah menjadi prioritas, maka kamu boleh memprioritaskan orang lain. The Devil, Death. Dua kartu ini menggambarkan bahwa
The devil ini bukan berarti sesuatu hal yang jahat ya, bukan selalu seperti itu, bukan selalu buruk, jahat, enggak. Tetapi zolim ya. Kalau misalkan nih kamu kurang memperhatikan dirimu, kamu kurang menyayangi dirimu, kamu lebih menyayangi orang lain daripada dirimu, bukan tidak mungkin kamu dianggap zolim terhadap dirimu sendiri ya. Apalagi kalau kamu punya pasangan misalkan ya, kamu lebih memprioritaskan kebahagiaan pasangan kamu ya. Meskipun cinta itu seperti itu, memberi ya, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tapi yang aku maksud bukan seperti itu ya. Kamu boleh ya, yang dimaksud dengan cinta memberi tanpa meminta imbalan adalah ketika kamu sudah berada di frekuensi tertinggi. Apa itu frekuensi tertinggi? Frekuensi tertinggi ketika kamu sudah berada dalam gelombang cinta. Bukan gelombang cinta tanaman ya. Tapi gelombang cinta maksudnya di gelombang frekuensi cinta gitu ya. Itu gimana mencapainya ya, nggak bisa kalau instan, itu nggak bisa ya. Sorry kalau ada suara-suara, diabaikan aja ya. Ketika kamu menuju ke gelombang tadi ya, frekuensi tertinggi cinta ya. Kalau dalam bahasanya Al-Quran kan rahmatan lil alamin, itu ketika kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri ya. Kalau aku ngerasa di energinya kamu masih belum selesai dengan dirimu sendiri, kamu aja masih belum memprioritaskan dirimu, gimana kamu bisa selesai dengan dirimu sendiri ya. Bukan aku mengajak kamu untuk egois, enggak, ini berbeda dengan sesuatu hal yang egois. Egois itu ketika kamu menerima terlalu banyak tapi kamu nggak mau memberi, itulah egois. Tapi kalau kamu memprioritaskan dirimu dan ketika kamu lebih maka kamu berikan ke orang lain, itulah yang seimbang ya. Dan aku ngerasa di sini jiwamu masih terus bertumbuh ya, kepribadianmu masih terus dalam taraf belajar, kamu terus belajar, kamu masih terus belajar. Maka satu, kamu harus mencintai dirimu sendiri dulu sepenuhnya ya, sepenuhnya cintailah dirimu dulu. Baru ketika kamu selesai dengan dirimu, ketika kamu sudah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar dari dirimu ya, apa yang ada di luar dirimu sudah tidak membuatmu bersedih lagi, sudah tidak membuatmu kebingungan lagi, karena di sini ada kebingungan ya. Maka kamu boleh menebarkan rasa kasih sayang ke semua makhluk. Ingat manusia-manusia seperti beliau Siddhartha Gautama, beliau kalau di Jawa yang Jayabaya, beliau Sunan Kalijaga, itu mereka itu menyelesaikan dirinya sendiri, mereka menempa dirinya sendiri sampai ke taraf yang benar-benar oke, aku sudah tidak butuh apa-apa. Itu baru kamu tebarkan, itu baru kamu tebarkan kasih sayang, rasa cinta, dan baru kamu menuju di frekuensi cinta ya. Belajarlah untuk dimulai dari dirimu sendiri, dimulai dari mencintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain ya. Ini tentang death, ini juga tentang sesuatu yang berawal itu pasti akan berakhir ya. Maka ingat, waktu itu terbatas. Kalau kamu nggak mulai dari sekarang mencoba untuk menghargai dirimu sendiri, mencoba untuk
tidak mencoba untuk perhatian dengan dirimu sendiri, maka kamu akan kehabisan waktu ya. Ingat-ingat itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir di kartu yang file yang pertama ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, biar channel ini terus berkembang, biar apa namanya ya, meskipun hanya sedikit bisa memberikan wawasan baru mungkin, atau paling enggak hiburan, atau paling enggak ya, jiwa kita kan juga perlu makanan ya. Termasuk lewat kartu tarot ini juga salah satu jalan untuk kita mengenali jiwa kita ya. Ya, jalan spiritual itu tidak terikat oleh agama. Jalan spiritual itu bebas ya. Spiritual itu seperti seni, bebas. Dia tidak terikat, dia tidak menjudge, oh ini buruk, oh ini syirik, oh ini apa. Enggak, spiritual itu tidak seperti itu. Kalau kamu cara berpikirnya masih mengkotak-kotakkan segala sesuatu, maka kamu masih perlu belajar lagi, maka kamu perlu banyak melihat kehidupan ini, maka kamu perlu tidak hanya membaca buku, tapi kamu juga perlu membaca alam, membaca manusia, karena justru disitulah ya letak ilmu yang paling tinggi ya. Ingat itu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Aku langsung menuju ke file yang kedua. Bye. Ada the course, contemplation. Oh, ini 3 ya. The ghost dance. Ngeri ya. Tapi belum tentu ya isinya gimana, kita lihat. Aku buka dulu kartunya ya. Ada 3 of cups, the hangman, 3 of wands, 5 of wands, the fool, justice. Oke. Aku bacakan satu-satu ya. Pesan leluhur kamu atau wejangan dari leluhur kamu untuk kamu menghadapi situasi yang saat ini sedang ya, sebenarnya apa yang terjadi saat ini nih, keseimbangan ya. Kamu perlu belajar ya. Sebelum aku menjelaskan, aku kasih tambahan gitu ya. Sebelum kamu memahami segala sesuatu, kamu perlu belajar tentang ilmu bahwa hancur, sedih, pahit, kehilangan ya, itu adalah sesuatu hal yang baik ya. Kamu perlu menanamkan dalam mindset kamu bahwa kehilangan itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Kesedihan itu bukan sesuatu hal yang buruk. Hancur itu bukan sesuatu yang buruk. Ingat ya, kalau tidak ada kehancuran, maka kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Loh, kok bisa? Coba kamu berpikir ya. Bumi ini bisa ditinggali manusia, itu kenapa? Sedangkan di planet-planet lain, wallahu a'lam di sana ada penghuninya atau enggak, tetapi yang jelas makhluk yang jenisnya manusia itu kan hanya ada di bumi ya. Sedangkan di alam lain, di luar angkasa sana, di planet-planet lain, di galaksi lain, kita tidak tahu jenis makhluknya seperti apa. Tetapi kalau manusia hanya ada di bumi ini, kenapa manusia bisa tinggal di muka bumi ini? Sedangkan kita membutuhkan air, sedangkan kita membutuhkan oksigen. Lihat, planet Mars itu tidak ada oksigen. Venus di situ isinya karbon dioksida yang berapa ratus ribu kali
jumlahnya daripada di dunia ini. Nggak bisa ditinggali kan? Merkurius antara siang dan malam itu perbedaan suhunya sangat ekstrim. Bisa nggak tubuh kita tinggal di lingkungan yang sangat ekstrim? Siangnya berapa ratus derajat Celcius, sedangkan malamnya minus berapa ratus derajat Celcius juga. Bayangkan, sedangkan bumi dia mengatur sedemikian rupa ya, dengan perjalanan waktu yang 24 jam itu sudah sangat tepat untuk ditinggali. Dan bumi itu bisa ditinggali kenapa? Karena di situ ada kehancuran dari asteroid, kehancuran dari meteor yang menabrak bumi dengan membawa atom-atom, dengan membawa nutrisi, dengan membawa gas alam, dengan membawa es ya, dimana asteroid dan juga benda-benda langit yang menabrakkan di situ dia hancur, dan ketika hancur dia mengeluarkan materi-materi sebagai bibit atau cikal bakal kehidupan manusia. Kalau nggak ada mereka yang menghancurkan diri, maka kita tidak bisa hidup di dunia ini, gitu ya. Intinya berarti hancur itu baik kan? Kalau memang itu dibutuhkan hancur, ya kita perlu mengubah mindset kita ya. Kita jangan melulu berpikir bahwa ditinggalkan itu menyedihkan, kehilangan itu menyedihkan. Enggak ya, semua berputar ya, bumi ini berputar, kita mengikuti waktu. Dan kalau tidak ada kematian, kalau tidak ada kehilangan, maka hidup kamu akan bosen. Contoh, misalkan kamu kehilangan barang atau apa, ya kamu pasti akan digantikan dengan barang yang lebih baik gitu ya. Bukan berarti kamu fokus, wah aku kehilangan, enggak, itu hanya diganti aja gitu ya. Muter kan, dinamis. Kalau nggak muter ya nggak ada kehidupan. Ini ya completion, the course, the ghost dance ya, hantu yang tarian hantu. 3 kartu ini kalau digabung ya tadi yang udah tak jelaskan di awal tadi, terutama completion ya, segala sesuatu itu seperti lingkaran ya, ada awal ada akhir ya, ada utara ada selatan, ada timur ada barat, ada tengah kan, ada porosnya, ada siang ada malam, bahkan ada di tengah-tengahnya sore ya, dan juga pagi dan lain sebagainya. Jadi kamu perlu mengubah mindsetmu bahwa kamu ketakutan atau kamu ngerasa terpuruk ketika kamu kehilangan sesuatu atau ketika kamu mendapatkan masalah. Enggak, masalah itu justru membuat jiwamu kuat. Universe, semesta itu sangat-sangat baik kepada kamu. Bahkan dia ya, bahkan beliau dia ya menurunkan leluhur kamu untuk menjagamu. Betapa perhatiannya ya alam semesta bagi kamu. Maka kamu jangan berfokus kepada hal-hal yang membuatmu senang, hal-hal yang membuatmu bahagia. Enggak. Dalam suatu masalah pun ya, kalau kamu bisa mengubah persepsi atau sudut pandang, masalah itu enggak jadi masalah kok. Ya, jadi semua itu tergantung mindset. Jangan jadi orang yang mudah sekali putus asa
Jangan menjadi orang yang mudah sekali, aku nggak bisa. Loh, gimana sih? Ya leluhurmu malu dong kalau kamu ada masalah sedikit aja udah nyerah. Lah kamu buat apa dijaga oleh leluhurmu? Buat apa kamu ditunggoni, diikuti, dijaga tadi udah tak sebutkan. Kalau kamu hal kecil aja udah menyerah, no, jangan menyerah. Seberat apapun masalahmu, itu bukan berat ya, tapi itu adalah penggemblengan, itu adalah alat untuk jiwamu bertumbuh. Masa kamu mau mandek jadi, ya ibaratnya sekolah aja ya, kamu mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP, ada ujiannya kok. Ya meskipun kamu berdalih enggak, sekarang enggak ada ujian nasional, tapi kan tetap ada asesmennya ya, tetap ada syarat-syaratnya untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian masuk perguruan tinggi aja sulit sekali kok, apalagi ujian hidup. Bukan berarti itu sulit, enggak, tetapi setimpal dengan apa yang akan kamu dapatkan ke depannya ya. Ada 3 of Wands, apa yang kamu tunggu ya. Ingat, itu bukan sesuatu hal yang tidak pasti ya. Ketika kamu sudah selesai dengan ujian ini, ketika kamu sudah bisa menyelesaikan masalah ini, kamu tidak percuma ya menunggu. Penantianmu tuh tidak percuma. Di depan sana pasti ada kebahagiaan, di depan sana pasti akan ada keberkahan ya. Justice, semua ini seimbang. Apa yang kamu lakukan, apa yang udah kamu usahakan, pasti akan kamu dapatkan. 0 ya, the full, 0. Nol itu kan kayak kayak lingkaran juga ya, kayak lingkaran. Dan 0 ini aku ngerasanya di deck ini ya, kalau kamu tahu tentang dark matter bacanya gitu ya, dia itu hening, 0, tidak ada apa-apa di situ. Yang ada hanyalah kegelapan. Alam semesta itu lebih dari 70% isinya adalah dark matter. Dan kamu tahu, disitulah letak energi tertinggi. Artinya apa? Kalau kamu bisa mengakses dark matter dalam dirimu, keheningan dalam dirimu, atau kamu mencoba untuk mengenolkan dirimu, kamu pasrah total seluruhnya, apapun ya kehidupanmu kamu pasrahkan. Dan jangan ada rasa khawatir sedikit pun, jangan ada rasa takut sedikit pun. Ingat bayi itu ya, dia gak pernah berpikir besok aku masih hidup gak ya. Tapi apa? Semesta menjaga bayi itu lewat orang-orang di sekitar, lewat semua makhluk yang ada di sekitar ya. Kalau kamu bisa mengakses dark matter atau bisa mengakses keheningan itu ya, 0 itu tadi, kamu gak akan pernah merasa khawatir hidupmu. Semua kebutuhanmu pasti akan terpenuhi ya. Coba belajar untuk pasrah total. Dengan begitu berarti kamu percaya dengan universe. Ketika kamu percaya dengan universe, maka universe tidak akan perhitungan memberi apapun yang kamu butuhkan. Oke, gitu aja ya buat yang memilih file 2. Terima kasih banyak buat teman-teman yang
udah nyimak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share, biar channel ini terus berkembang ya. Meskipun ya channelnya sederhana, tapi paling tidak ini bisa memberikan dengan kalian mensubscribe ya kan, channel ini terus ada gitu. Dengan kalian share, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang menuju ke lightning, pencerahan, menuju ke spiritual awakening. Kamu yang awal sudah menemukan video ini dan kamu menjadi pejalan spiritual, ayo kita bareng-bareng ajak teman-teman yang lain untuk gimana caranya biar kita terkoneksi dengan alam ini, biar kita lebih memahami dunia ini bukan dari sudut pandang material saja, tetapi dari sudut pandang spiritual, dari sudut pandang yang metafisika. Itu penting sekali, karena mau dipungkiri bagaimanapun kita juga bagian dari hal yang gaib. Oke? Gitu aja, terima kasih. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye bye. Kita lihat ya, ada Pachamama, The Mystical Shaman, Luminous Warrior, The Spiral. Oke. Di sini ada Wheel of Fortune, Ace of Wands, Ace of Swords, Ten of Cups, Page of Cups, Queen of Swords. Oke. Ya. Tadi pas waktu aku buka oracle-nya yang ini ya, langsung feeling ya feelingku langsung kuat bahwa mungkin kamu salah satu orang yang, kalau kamu pernah tahu tentang apa yang namanya light worker ya sebenarnya light worker itu bukan sesuatu hal yang muluk-muluk ya, kita kayak yang di film-film terus jadi hero, terus menebar kesucian di muka bumi ini. Terus jangan berpikir yang seperti itu ya, tapi simple, berpikirlah yang simple. Light worker, pekerja cahaya. Kenapa dibilang pekerja cahaya ya? Karena cahaya itu kan penunjang kehidupan. Matahari itu bercahaya. Kalau tumbuhan tidak disinari oleh cahaya, dia tidak akan bisa berfotosintesis, dia tidak akan bisa mengeluarkan oksigen. Oksigen itu apa? Ya, kehidupan, bahan baku kehidupan. Yang kita hirup kan oksigen. Oksigen muncul dari apa? Ya dari cahaya itu. Ya, kalau kamu berpikir, kalau kamu terbiasa deep thinking ya, berpikir dalam. Kalau aku ngerasa di energinya ini kamu adalah orang yang terbiasa berpikir seperti yang aku bilang tadi. Oh iya, aku membutuhkan oksigen. Oksigen dari mana sih? Oh, dari hasil pembakaran atau hasil dari fotosintesis. Fotosintesis itu dari mana? Bisa terjadi fotosintesis itu dari mana? Salah satunya adalah bantuan dari cahaya. Oh iya, ada cahaya. Berarti cahaya itu fungsinya sebagai apa? Nah, kalau kamu terbiasa berpikir seperti itu, maka kamu akan menjadi orang yang selangkah lebih maju untuk menuju ke kebijaksanaan. Ya. Di dunia ini sebenarnya yang tertinggi bukanlah kebenaran, tetapi kebijaksanaan. Aku berkali-kali ya di beberapa videoku, aku selalu bilang bahwa yang tertinggi itu bukan kebenaran, enggak. Bahkan kebenaran yang ada di muka bumi ini tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak, selalu absolut. Kebenaran menurutmu belum tentu benar menurutku. Benar menurutku belum tentu benar menurut dia. Relatif kan? Ya kan?
uh, belum tentu kalau kamu berpikir yang benar tuh gini gitu. Kalau kamu memasakkan kebenaranmu untuk orang lain atau untuk situasi yang berbeda, ya nggak bisa. Dunia ini bukan ajang untuk benar salah, ajang untuk berdebat. Oh, aku yang paling benar. Oh, aku yang lebih tahu, lebih banyak tahu. Oh, agamaku yang benar. Oh, kelompokku yang benar. Rusak dong dunia ini. Bahkan kalau kamu memperhatikan alam semesta ini ya, pernah nggak sih pohon itu nyalah-nyalahkan kemeladeh itu apa ya bahasanya ya? Nanti kalau kamu tahu ya. Aku kadang-kadang tuh tahu bahasa Jawanya, tapi bahasa Indonesianya tuh lupa. Benalu, oh ya. Baru ingat benalu, oke. Bahkan pohon mangga pun tidak pernah dia menyalahkan benalu. Nah, ada benalu tuh untuk apa ya? Dia punya fungsi gitu. Meskipun dia kalau di sistem rantai makanan atau sistem biologi gitu ya. Di ekosistem, di tataran ekosistem, benalu itu parasit. Dia mengambil nutrisi dari tubuh inangnya, otomatis akan mematikan inang yang dihinggapi. Tapi kamu jangan berpikir jahat ya benalu, enggak lah. Benalu itu muncul dari mana? Ya dari pohonnya itu sendiri. Lah kamu pikir dari mana? Kenapa harus muncul benalu? Ya berarti memang saatnya pohon itu harus mati. Kenapa harus mati? Ya udah saatnya memberi kesempatan untuk pohon yang lain tumbuh di situ. Ya, berganti. Seperti itulah keseimbangan alam. Pernah nggak singa itu menyalahkan kijang? Kamu salah sendiri, kamu lemah, kan enggak? Ya mereka hanya berlaku atau melakukan sesuai tugasnya masing-masing. Singa kelaparan, ngejar kijang, ya kan? Kijangnya merasa terancam, dia lari. Kalau udah takdirnya ketangkep, ya udah ya pasrah aja, dimakan. Berarti hidupnya memang untuk seperti itu. Dia ditugaskan, kijang itu ditugaskan untuk menjadi makanannya singa misalkan ya. Apakah pernah makhluk lain selain kita manusia itu saling menyalahkan? Enggak. Bahkan kalau kemungkinan kamu yang pilih file 3 ini, bisa jadi kamu paham hal-hal gaib, meskipun enggak banyak ya memang manusia dikasih pengetahuan tentang gaib, tapi cuman sedikit. Tapi sedikitnya universe itu seberapa sih? Kalau kamu nonton channel-channel yang kaitannya dengan seberapa luas alam semesta ini, kamu akan malu kok kalau sombong. Kamu akan malu, semalu-malunya kalau kamu ngerasa, wah aku lebih. Kamu loh kalau dilihat dari galaksi lain, nggak usah dari galaksi lain wis, dari planet lain, atau dari galaksi kita sendiri, Milky Way, Bima Sakti, kelihatan nggak kamu? Bumi aja nggak kelihatan kok, apalagi kita. Setitik aja nggak ada. Makanya apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita banggakan? Ya inilah ujiannya ya. Ujiannya orang yang dikasih kelebihan itu kadang-kadang memang muncul rasa kayak, wah aku lebih dari orang lain, meskipun itu terbesit hanya
sedikit aja di dalam hati, itu sangat membahayakan. Ya, ingat kamu yang kaitannya dengan light worker ya. Orang yang dikasih kelebihan itu pasti ada hubungannya dengan light worker. Entah tugasnya seperti apa, seberapa besar ya kan, ya tergantung kan. Dan besar atau kecilnya ya itu nggak menjadi masalah. Mau dia yang tugasnya paling besar pun bukan berarti dia lebih baik, enggak. Ya memang takdirnya seperti itu kok. Kita bisa toh meminta hal-hal yang seperti itu, enggak kan? Maka leluhurmu sangat mewanti-wanti kepada kamu. Apa yang kamu miliki itu bukan untuk bangga-banggaan. Apa yang kamu miliki itu bukan untuk kamu merasa lebih. Tapi ingat, Luminous Warrior, dunia ini penuh dengan peperangan. Bukan peperangan yang melibatkan misil, rudal, atau nuklir, enggak. Tapi peperangan bahkan jiwa, otak kita, nafsu kita, semua bagian dari diri kita itu setiap hari perang kok. Contoh hal kecil, kamu misalkan kalau lagi diet nih, terus ditraktir temen dan makanannya mungkin enak gitu ya, kesukaan kamu, itu aja perang toh. Waduh, aku makan nggak ya, tapi aku lagi diet. Tapi kalau nggak makan ini, tapi kalau ya ini kan sekali nggak sewaktu-waktu nih ya kan, perang toh itu namanya. Ya jangan berpikir hal yang terlalu rumit ya. Light worker itu jangan berpikir bahwa ya yang terlalu ini kayak di film-film. Enggak. Light worker itu termasuk juga ketika kamu bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan passion kamu, dan kamu bahagia dengan pekerjaan kamu bisa menghasilkan karya, itu sudah light worker ya. Ketika kamu menjadi tulang punggung keluarga, ketika kamu menjadi sandaran bagi saudara-saudaramu, adik-adikmu, kakak-kakakmu, itu juga sudah light worker ya. Jangan berpikir yang terlalu kayak film. Light worker itu ada gitu loh. Dan kita semua bisa jadi light worker gitu. Bahkan hal kecil seperti itu pun juga pekerja cahaya. Kenapa? Ya kita kan melakukan itu demi siapa? Demi tugas kita ya, demi kepatuhan kita, demi rasa cinta kita kepada universe, demi rasa cinta kita kepada Tuhan kan. Itu ya. Leluhur kamu menekankan bahwa semua itu sudah tertulis ya. Wheel of Fortune semua sudah ya, takdir itu sudah sesuai dengan porosnya. Mau gimana pun ya udah, yang bisa kamu lakukan apa? Berusaha. Yang bisa kamu lakukan apa? Pasrah. Udah itu aja. Kalau kamu memang punya kelebihan, ya jangan berpikir itu kamu lebih baik daripada orang lain. Enggak. Kalau kamu punya kelebihan ya, Ten of Cups, Page of Cups, Queen of Swords, kamu perlu membagikan kepada orang lain ya. Tugasmu seperti itu ya. Ini takdir yang memang Tuhan tentukan, dan terserah kamu mau gimana ya. Kalau dari kartunya ya, energi yang tertangkap, bener-bener leluhur kamu nih kayak yang hey gitu ya. Aku aja sampai nangkep energinya tuh sampai gitu loh. Kayak misalkan kamu dikasih tahu sama mbahmu, wis to nduk, udahlah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, udahlah, jangan membanggakan apa yang kamu punya gitu. Fokus aja kepada tugasmu. Wong
sesuatu hal seperti ini bisa sewaktu-waktu diambil kok ya. Jadi berhati-hatilah, ini memang ujiannya bagi pejalan spiritual yang sudah ke taraf dia terbuka mata batinnya dan mendapatkan beberapa hal-hal gaib atau ya intinya kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, yang di luar pada kehidupan manusia normalnya gitu. Ya inget ya pesan dari leluhur, jangan sampai kamu tergelincir, udah itu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang baru ketemu channel ini silakan di subscribe, like, komen positif dan juga share, karena jika kalian membantu subscribe, like, komen positif dan share ya, kalau kalian menyukai tema-tema seperti ini, maka channel ini bisa terus ada, terus berkembang ya kan. Dan ya meskipun hanya sedikit bisa memberikan manfaat ya. Kita sama-sama pejalan spiritual ya, kita saling mendukung, kita saling belajar, dan kita ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti jalan spiritual ya, meskipun berat, tapi niscaya jalan spiritual itulah yang menyelamatkan kita di dunia ini. Apalagi kondisinya yang seperti ini, dunianya lagi ya bisa dibilang sistem imun lah ya. Kalau aku sih lebih ke sistem imun. Kalau misalkan kebanyakan racun, kebanyakan makanan gak sehat, manusia kan pasti sakit. Dan kalau sakit tuh gimana ya, hidung beler, batuk, bersin ya sama. Kayak misalkan gunung itu kalau atau mungkin bumi itu kalau kebanyakan racun kan dia pasti perlu mengeluarkan racun itu. Ya biar apa ya, biar sembuh. Ya udah itu aja ya, kita cuman partikel kecil dari universe. Kita cuman ya memenuhi takdir dari kehidupan dunia ini, kehidupan alam semesta ini yang maha besar, maha dahsyat. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir, buat semua teman-teman ya, semua pal ya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Gitu aja ya, bye.